Materi yang digunakan adalah tepung jagung yang telah dichopping, kemudian ditimbang, molasses, SBP, corong ukur, gelas, dan tong atau silo. Metode diawali dengan mencampurkan molasses, air, dan juga SBP, kemudian dihomogenkan hingga menjadi larutan. Jereng tepung jagung, kemudian percikan larutan ke permukaan tepung jagung. Homogenkan. Setelah homogen, mampatkan ke dalam tong atau silo, lalu simpan hingga 21 hari. Baiklah, saya akan menerangkan bagaimana prosesnya. Pertama, di sini perlu hijauan. Hijauan pakan ternak ini berbagai macam.
Di antaranya bisa ini berupa daun jagung ini, daun jagung. Kemudian bisa juga dari jenis rumput-rumputan seperti rumput gajah, rumput setaria maupun rumput lapang bisa digunakan. Kemudian bisa juga dalam proses pembuatannya menggunakan jerami. Tetapi untuk jerami perlu dilakukan pengolahan dulu, yaitu dengan teknologi amoniasi. Kenapa harus diamoniasi dulu untuk jerami ini? Karena dalam jerami itu ada yang bersifat racun, yaitu lignin, dan itu lignin itu akan mengikat semua kandungan nutrisi dalam jerami, sehingga dengan proses amoniasi akan terurailah itu zat gizi yang ada di jerami tersebut. Pertama, ini akan kita chopper. Kita akan menghidupkan ini mesin chopper untuk menggiling hijauan yang kita akan proses. Setelah tadi hijauan kita siapkan, kemudian ini dichopper dengan mesin ini. Ini namanya mesin chopper untuk menggiling hijauan makanan ternak yang akan kita proses. Jadi setelah digiling ini, inilah hasilnya dapat dilihat. Setelah ini akan kita lanjut ke penimbangan untuk mengetahui berapa banyak yang akan kita proses. Kita timbang untuk menentukan nanti kebutuhan konsentrat dengan molasisnya. Perlu diketahui bahwa ini keperluannya ini adalah 70% hijauan ini. Nah, ini 20 kilo. Ini 20 kilo. Semuanya kita timbang, turunkan lagi. Keseluruhannya ini ada 40 kilo. 40 kilogram. Kemudian dihamparkan dulu, Pak, semuanya. Nah, langkah selanjutnya kita menimbang konsentrat. Ini konsentratnya. Ini akan kita timbang 30%. Berarti 30% dari 40 kilo. Jadi jumlah ini 17 kilo. Langkah selanjutnya kita ambil molasis 2% dari 40 kilo. Molasis ini adalah hasil sampingan dari proses pembuatan gula putih yang bersumber dari tanaman tebu. Nah, ini molasis bentuknya ini rasanya sangat manis, sangat disukai oleh ternak. Langkah selanjutnya, nah, molasis dengan master feed ini dicampur. Ini diperlukan molasis ini 30 ml, di mana satu tutup ini 10 ml. Ini diaduk pakai tangan, diaduk, dicampurkan sampai homogen, semua dicampur aduk, diaduk-aduk terus. Campurkan di konsentrat yang sudah disiapkan. Silakan dicampur dengan tangan, molasisnya silakan. Campurkan sampai rata yang bawahnya, jangan lupa. Ini kalau ada mixer sebenarnya dilakukan pencampuran ini dengan mixer. Tapi karena mixer kita kemarin ada kerusakan sedikit, jadi kita campur secara manual. Setelah ini sampai rata, tadi hijauan kita siapkan, kita hamparkan tipis-tipis saja. Kenapa harus tipis-tipis? Supaya nanti campurannya rata, kemudian ya. Nah, silakan dicampurkan oleh para peternak. Sehubungan tadi ada kerusakan, maka kita lakukan secara manual.
Dan ini bisa dilakukan di tingkat petani secara manual. Dicampur kembali dengan dibolak-balik. Coba dikumpulkan dulu rata bawahnya ya. Supaya betul-betul rata. Nah, ini kan ya. Jadi diayak-ayak kalau kata orang Sunda kan. Ini yakin akan tercampur dengan rata ya. Inilah campuran yang sudah homogen antara hijauan makanan ternak HMT yang sudah disoper tadi, kemudian dicampur dengan konsentrat, dicampur juga dengan molasis, dan ditambah dengan master feed pamungkas. Nah, setelah kita campur aduk seperti begini, ini tinggal memasukkan ke dalam drum tempat fermentasi, dan ini akan diproses minimal selama 1 kali 24 jam udah jadi. Ini silakan dimasukkan. Ini harus dipadatkan. Dan ini prosesnya anaerob, hampa udara, sehingga tidak boleh ada timbunan udara di dalam tempat fermentasi ini. Kita padatkan pakai kaki, silakan masukkan lagi. Baiklah, ini tadi udah kita masukkan ke dalam drum fermentasi, kemudian kita lapisi plastik. Kenapa lapisi plastik? Ini supaya udara baik yang dari dalam maupun yang dari luar ini akan anaerob, tidak masuk udara ya, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, setelah ini kita tutup dengan tutup yang ini, dengan tutup yang plastiknya. Kemudian ini diklem dengan alatnya ini, dengan besi ini diklem ya, agar lebih kuat. Ini bisa dilihat, ini klemnya ya. Kemudian ini dipadatkan, diklemkan sekuat mungkin. Nah, begitu bunyi itu udah selesai. Ini difermentasi 1 kali 24 jam. Hari besok udah jadi. Dan kalau ini tidak belum diberikan kepada ternak, maka ini jangan dibuka-buka, jangan buka tutup. Jadi yang dibuka itu cukup yang akan diberikan kepada ternak kita. Dan ini di dalam drum ini tahan sampai 3,5 tahun. Jadi pakan ini tidak mengurangi nutrisi, tidak mengurangi kualitas, malah kualitasnya tambah bagus. Nah, ini kita simpan fermentasi 1 kali 24 jam. Ini udah jadi besok. Adapun yang belum dipakai bisa disimpan sampai 3,5 tahun. Nah, ini selesai pembuatan complete feed. Selesai. Nanti untuk selanjutnya kita agar lebih praktis, kita akan diproses dengan pembuatan complete feed block. Complete feed block ini adalah complete feed ini yang udah kita fermentasi minimal 1 kali 24 jam, kita proses dengan mesin pengeblok pakan complete feed block ini. Nah, ini mesinnya memang manual ya, ini kita buka ya. Pakan yang tadi kita masukkan ke sini. Yang pakan yang ini tadi, pertama kita bisa ini untuk meratakan bisa menggunakan ini. Nah, ini bisa menggunakan ini supaya rata ya setelah dimasukkan tadi. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke sini, pakan yang tadi yang udah minimal 1 kali 24 jam ini kita press dengan mesin manual pengepresan complete feed block. Kemudian kita tutup
Ini udah tertutup. Setelah ini kita langsung press. Ini akan naik ke atas, mengepres rumput yang udah ada di dalam tadi. Ya, jadi akan kita press. Ini akan naik ke atas, mengepres rumput yang ada di dalam. Ini. Nah, ya. Setelah ini udah seperti ini, berarti ini udah padat. Ini kita bisa langsung dikeluarkan untuk dipak baik dalam plastik maupun disimpan di tempat yang telah kita sediakan. Ini ya. Udah rata, udah tadi kita press dan ini udah kita keluarkan pelan-pelan. Kita keluarkan pelan-pelan. Nah, ini kita keluarkan pelan-pelan. Nah, inilah pakan komplit tadi. Dan di blok inilah pakan komplit feed block. Nah, kenapa harus di blok? Ini akan lebih praktis dalam pemberian, penyimpanan, dan ini kita akan menghemat waktu dan tempat. Nah, inilah yang disebut dengan pakan komplit feed block pamungkas.